Halo pemirsa, Anda saat ini pasti penasaran apa yang saat ini tengah terjadi dengan program makan bergizi gratis yang saat ini tengah diguncang badai hukum. Faktanya, skandal ini bukan sekedar urusan administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap visi besar negara. Karena diduga ada praktek korupsi yang secara sistemik dan saat ini tengah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Selamat datang di Gelar Kasus. Hari ini kita akan menguliti tuntas isu konflik kepentingan bersama narasumber kita, peneliti dari Transparansi Internasional Indonesia, Mas Agus. Selamat datang di studio kita. Makasih Mas. Semangat kita, sapu bersih oknum, jangan stop hak anak. Oke Pak Agus, Transparansi Internasional sudah merilis analisis kritis mengenai konflik kepentingan di BGN. Dari kacamata transparansi, bagaimana Anda melihat posisi 7 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini, termasuk tersangka baru, Oknum Keamanan Negara? Bagaimana pandangan Mas Agus? Ya, makasih Mas. Sebenarnya dari tahun lalu ya, kami sudah mengingatkan begitu ya, negara dalam hal ini Badan Gizi Nasional untuk hati-hati dalam menjalankan program prioritas Presiden yang di tahun pertama anggarannya sudah mencapai 71 triliun rupiah. Gitu. Nah, di dalam kajian kami itu sangat komprehensif. Kami melihat dari aspek regulasi, kami melihat dari aspek kelembagaan, sampai dengan melihat dari aspek implementasi. Dalam konteks implementasi itu dua hal yang kami potret. Satu, soal pendistribusian paket menu makanan bergizi gratis gitu ya, dan proses pengadaan barang dan jasanya. Nah, sebelum mengarah ke sana, mungkin saya akan masuk kepada 7 yang ditetapkan sebagai tersangka gitu. Bahwa kasus ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan itu bukan pada level pelanggaran etik semata gitu, tapi sudah berkembang menjadi dugaan korupsi yang menurut kami sangat terorganisir. Bagaimana mungkin badan yang usianya belum genap 2 tahun gitu ya, kemudian 3 pimpinan dari mulai ketua sampai dengan 2 wakil ketua itu ditetapkan sebagai tersangka. Karena kan badan ini kan praktis berdiri di akhir Agustus kalau tidak salah 2024. Meskipun mereka baru bekerja itu pada tanggal 6 Januari gitu ya, 6 Januari 2025 sampai dengan di akhir awal Juni 2026, artinya sekitar 15 sampai dengan 17 bulan mereka sudah mulai bekerja. Nah, kedua, kami melihat juga bahwa proses pengambilan keputusan dalam konteks program makan bergizi gratis ini sama sekali tidak melibatkan kelompok-kelompok warga penerima manfaat. Apa landasan atau apa argumentasinya kemudian Badan Gizi Nasional menggunakan basis data pokok pendidikan Dapodik yang mencapai 89 juta penerima manfaat gitu ya. Kedua, kalau kita melihat dari RPJMN gitu ya, di target RPJMN itu hanya memotret 2 hal sebetulnya. Pertama, berapa jumlah penerima manfaat setiap tahun. Kedua, berapa banyak jumlah pendirian dapur-dapur SPPG setiap tahunnya. Bukan dari ranah outcome yang sesungguhnya, apa yang mau dicapai dalam program makan bergizi gratis. Makanya background ini kemudian yang melatar belakangi kami untuk melakukan kajian risiko korupsi pada tahun 2023
kemarin gitu. Kami starting penelitian itu kita mulai dari Februari. Artinya 1 bulan setelah program ini berjalan, kemudian tanggal 10 Februari kami langsung melakukan permintaan informasi ke Badan Gizi Nasional. Itu surat pertama kami masuk ke Badan Gizi Nasional. Selang 1 bulan kemudian kami mengajukan surat lagi ke Badan Gizi Nasional untuk meminta menghadirkan orang. Kenapa? Karena kami ingin membuat kajian risiko korupsi. Dalam konteks ini kan harus ada instrumen penelitiannya. Nah, kami ingin mengajak diskusi Badan Gizi Nasional. Kalau instrumennya seperti ini, bagaimana menurut pandangan mereka? Sayangnya tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Kemudian selang 1 bulan kemudian kami mengajukan permintaan informasi atau surat keberatan informasi. Akhirnya ketiga surat yang sudah kami layangkan ke Badan Gizi Nasional. Saya ingat betul di bulan April 2025 ketika itu juga tidak mendapatkan respon dari Badan Gizi Nasional. Di bulan Mei gitu ya, kami mengajukan lagi surat untuk mengundang Badan Gizi Nasional sebagai narasumber untuk melakukan peer review. Ini loh temuan kami akan rilis tanggal sekian gitu ya. Ada nggak yang mau divalidasi? Ada nggak yang mau ditanggapi dan seterusnya. Di dalam FGD Export itu kemudian juga Badan Gizi Nasional juga tidak datang. Sampai pada akhirnya tanggal 30 Juni 2025 kami rilis. Dan kami ngundang juga Badan Gizi Nasional sebagai penanggap. Pada saat rilis itu? Pada saat rilis. Sayangnya tidak datang. Padahal pimpinan KPK Pak Setio hadir dalam peluncuran kajian kan. Dan apa yang disampaikan ketika itu terkonfirmasi dengan ditetapkannya 3 orang sebagai tersangka di awal Juni kemarin dan sekarang berkembang menjadi 7. Artinya apa yang kami kaji di tahun lalu itu terkonfirmasi hari ini. Bahwa ada problem regulasi, bahwa ada problem kelembagaan, ada problem dalam konteks implementasi dan seterusnya begitu. Nah, penetapan para tersangka ini juga sebetulnya harus dipandang sebagai sebuah langkah gitu ya, sebagai pintu masuk untuk membongkar jejaring yang jauh lebih besar. Kami menduga gitu ya, ada penerima manfaat sesungguhnya dalam program makan bergizi gratis begitu ya. Maka menjadi penting tuh teman-teman kejaksaan itu harus melakukan aset tracing, melakukan penelusuran aliran dana sampai dengan hubungan afiliasi antara pengelola dapur dengan kelompok-kelompok kepentingan sampai dengan pola pengambilan keputusan yang memungkinkan praktik ini kemudian berlangsung dan memicu terjadinya praktik koruptif yang luar biasa hebat ini. Kira-kira demikian. Tadi saya dengar informasi bahwa berawal dari validasi data. Validasi data Dapodik. Berarti dalam hal ini tidak ada transparansi dalam pengungkapan data penerima manfaat. Iya, sebenarnya bukan kalau data Dapodik itu sangat terbuka. Siapapun anak siswa sekolah yang mempunyai nomor induk siswa nasional itu adalah penerima manfaat. Siswa itu kan punya NIS kan. Ya. NISN itu ada di dalam data pokok pendidikan. Pertanyaan utamanya adalah jadi begini. Mengapa Badan Gizi Nasional ini menyasar penerima manfaat yang sumber datanya dari data pokok pendidikan? Padahal cita-cita awal program makan bergizi gratis ini untuk mengintervensi anak-anak yang kekurangan gizi. Bukan hanya di sekolahan saja. Bukan hanya di sekolahan saja begitu. Anak-anak yang punya masalah stunting. Koreksi kalau saya salah. Sependek pemahaman saya, anak-anak yang menderita stunting itu diintervensi 1000 hari setelah melahirkan. Artinya dari 0 hari sampai dengan 1000 hari. Ini ideal untuk diintervensi. Pertanyaannya jadi begini. Kok bisa anak SMP, kok bisa anak SMA, anak SD kelas 5 sampai dengan kelas 6 dan seterusnya gitu ya. Kemudian mendapatkan program makan bergizi gratis. Artinya apa? Semakin besar penerima manfaat, semakin besar juga program, semakin besar juga anggarannya.
Semakin besar anggarannya, semakin mudah untuk praktik rent seeking atau perburuan rente. Demikian kira-kira Mas dalam konteks, kalau kami membaca dalam konteks program makan bergizi gratis, maka kami tidak pernah menyebut ini program, tapi kami menyebutnya ini proyek. Apa yang membedakan program dengan proyek? Program itu punya baseline. Sementara proyek ketika sudah menang tender, dia langsung bekerja tanpa ada baseline. Dalam konteks Badan Gizi Nasional, per hari ini berdasarkan data yang informasi dan juga data yang coba kami tracing di website Badan Gizi Nasional, kami tidak mendapatkan informasi baseline program makan bergizi gratis. Apa yang dimaksud dengan baseline? Kita mengasumsikan begini. Kalau misalnya saya mengintervensi si A, dulu katakanlah ya, berat badannya cuma 20, ketika kami intervensi setahun, berat badannya melonjak jadi 40. Nah, yang kayak begini-begini, BGN nggak punya. Makanya teman-teman ahli gizi yang benar-benar ahli gizi, contohnya Dokter Tan Sotian, itu marah-marah betul kan ketika di RDPU dengan Komisi 9 begitu. Kok bisa program makan bergizi gratis yang dikasih adalah produk akhirnya adalah ultra processed food? Kok bisa? Dari mana gizinya? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau melihat program makan bergizi gratis atau melihat MBG ini, kita harus melihatnya secara utuh, tidak bisa melihat dari aspek distribusinya, tapi bagaimana proses sebelum distribusi paket makan bergizi gratis ini juga terjadi. Artinya dari ranah penyiapan programnya gitu ya, perencanaannya gitu ya, tata kelolanya, kelembagaannya, implementasi programnya. Jadi perlu melihat itu. Makanya di dalam corruption risk assessment itu kami melihatnya tiga aspek. Satu dari aspek regulasi. Kalau dari aspek regulasi, kalau kita lihat di sini begitu ya, di penilaian konteks program, Badan Gizi Nasional itu bekerja 10 bulan tanpa regulasi. Saya pernah berdebat tuh dengan teman-teman di DPR. Enggak kok, mereka udah punya regulasi yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi ketika itu. Itu perpres pendirian badan. Mereka sendiri nggak bisa membedakan antara TUSI dengan program. Yang ada dalam bayangan kami, ini programnya, regulasi programnya. Bagaimana sih tata kelolanya, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, regulasi program Perpres 115 itu baru ditandatangani itu di akhir Oktober atau pertengahan November. Sementara 6 Januari mereka sudah mulai kick off. Menariknya, artinya kan mereka selama 10 bulan bekerja tanpa regulasi yang jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, regulasi pencegahan korupsi. Kami tidak menemukan tuh aturan internal di Badan Gizi Nasional soal pencegahan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Apa sih regulasi pencegahan korupsi? Satu, pengendalian konflik kepentingannya ada atau enggak? Kedua, bagaimana mekanisme perencanaannya? Partisipatif atau tidak? Bagaimana mekanisme akuntabilitasnya? Begitu ya. Bagaimana whistleblowing sistemnya? Begitu. Bagaimana skema pengadaannya? Dan seterusnya begitu. Nah, sayangnya regulasi itu tidak kami temukan sama sekali. Yang berikutnya dari aspek penegakan hukum dan mekanismenya. Kalau misalnya ada pegawai BGN yang punya dapur, apa yang harus dilakukan? Mereka nggak punya. Fakta hari ini menunjukkan 3 orang pegawai BGN ini kan ditetapkan sebagai tersangka karena mereka terafiliasi dengan yayasan yang juga mengelola dapur-dapur makan bergizi gratis. Nah, pertanyaan utamanya jadi begini sebetulnya. Kenapa sih harus diintervensi lewat pembentukan dapur-dapur SPPG? Saya mau callback tuh. Di awal, program ini memang didesain sedemikian rupa untuk praktek rent seeking atau perburuan rente. Kenapa? Karena mudah untuk mendapatkan. Sampai hari ini ya Mas, kami tidak pernah tahu tuh bagaimana mekanisme penilaian di Badan Gizi Nasional yang meloloskan yayasan A, yayasan B, yayasan C. Apa argumentasinya yayasan A lolos,
yayasan D tidak lolos. Kita nggak pernah dapat informasi itu. Padahal dalam ekspektasi kami ketika program makan bergizi gratis ini dirancang, wah ini menarik nih kalau misalnya pakai mekanisme e-katalog gitu ya. Prosesnya terbuka, pendaftarannya terbuka gitu ya. Badan Gizi Nasional itu pendaftarannya juga dilakukan secara online. Daftarnya online. Tapi proses verifikasinya itu dilakukan secara offline. Ternyata secara offline ada juga. Betul, nah ini ruang terjadinya praktik suap, gratifikasi dan seterusnya gitu. Mas, saya mau sampaikan di channel ini. Kebetulan saya di 2023 itu bikin PT Perorangan. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Saya supaya bisa masuk ke sistem e-katalog. Ini sebelum konteks Badan Gizi Nasional ada. Tujuannya begitu. Saya coba bikin, kemudian lewat OSS gitu ya, keluar NIB-nya atas nama PT Perorangan begitu. Jadi itu, Pak. Program jalan. Saya baca, oh ternyata mekanisme pendaftaran. Saya coba daftar di website Badan Gizi Nasional. Ada banyak fase di sini. Upload dokumen. Sebelum upload dokumen daftar akun, upload dokumen dan seterusnya. Saya gagal ketika diminta soal neraca. Ya karena memang nggak punya perusahaan. Karena memang tujuan utamanya PT Perorangan yang saya buat ini tujuan utamanya hanya untuk bisa masuk ke sistem e-katalog, SLPSE dan seterusnya. Dalam konteks Badan Gizi Nasional diminta laporan keuangan dan seterusnya. Nah, akhirnya berhenti di situ. Nah, dalam konteks ini setelah kita coba cek, kemudian verifikasi dan juga validasi, ternyata masih terbuka ruang tempat dengan petugas Badan Gizi Nasional ketika melakukan verifikasi dan juga validasi. Nah, ini celah terjadinya praktik koruptif begitu ya. Nah, dalam kacamata ini saya melihat bahwa setidaknya studi yang dilakukan oleh Transparansi Internasional begitu ya, dalam konteks studi anti korupsi, nah kondisi sering yang kayak begini begitu ya, itu sering sekali disebut dengan yang namanya state capture corruption, di mana kebijakan publik ini begitu ya, dan juga sumber daya publik kemudian dibajak sedemikian rupa untuk kepentingan private yang punya akses terhadap kekuasaan. Kira-kira demikian. Saya mungkin akan berhenti di. Oke, Mas Agus. Kalau melihat penuturan Mas Agus ya, saya concern di sini ya, dari mulai penilaian konteks program risiko tinggi. Di sini ada regulasi program yang masih abu-abu, Ya. regulasi pencegahan korupsi, penegakan hukum, mekanisme dan sebagainya. Lalu, menurut pandangan Mas Agus, apakah pola korupsi masif ini adalah inisiatif para pemimpin di BGN saja, ataukah ada indikasi, kan pembiaran ya, seolah-olah pembiaran. Apakah ada indikasi payung besar yang lebih di atasnya? Iya, sebenarnya kalau kita mau Sudah jalan hampir 2 tahun, Mas. betul, sebenarnya kalau mau melihat dari kerangka atau desain program ya, program ini sebetulnya nggak siap untuk running di 2025. Begitu. Argumentasinya apa? Pertama, satu, regulasinya nggak ada. Regulasi pencegahan korupsi juga nggak ada. Sistem pengendalian konflik kepentingannya pun tidak ada. Kan terbukti nih. Badan Gizi Nasional potensial konflik kepentingannya sangat tinggi. Ada di sebuah podcast kalau tidak salah, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Pak Sony bilang, oh enggak, saya nggak punya dapur. Dapurnya mengelola anak saya. Dalam kacamata anti korupsi, konflik kepentingan itu
pintu masuk terjadinya praktik korupsi. Dalam kacamata konflik kepentingan itu bukan hanya vertikal tapi juga horizontal. Saya sebagai pejabat publik yang mengelola program harusnya mengharamkan anak saya untuk ikut serta atau ikut terlibat dalam mengelola program yang sedang saya ambil. Ya, Maka statement kami, Badan Gizi Nasional dan negara dalam konteks hari ini nampaknya menormalisasi praktik-praktik konflik kepentingan ini. Bukan hanya di Badan Gizi Nasional. Mari kita lihat sekarang. Berapa sejumlah kementerian yang kemudian yang menjadi komisaris. Tidak boleh. MK sudah melarang itu. Tapi dibiarkan ini terjadi. Nah, ini resikonya semakin lama semakin besar. Makanya kami sampaikan kerentanannya sangat tinggi dalam program makan bergizi gratis begitu ya. Keduanya akses informasi dan juga pengaduan publik. Dalam kacamata Badan Gizi Nasional itu nggak ada informasi yang kemudian mudah diakses, setidaknya pada saat proses pengambilan data yang kami lakukan dari mulai Februari sampai dengan bulan Mei 2025. Sama sekali tidak ada keterbukaan informasi. Sama sekali informasi yang disampilkan di website Badan Gizi Nasional itu sangat minim. Bagaimana PPID-nya ada atau enggak gitu ya. Bagaimana standar pelayanan informasinya. Bagaimana informasi publiknya gitu ya, yang kemudian dipublikasi dan seterusnya. Kedua, nggak punya tuh pengaduan publik ketika itu ya. Kami coba melihat di Badan Gizi Nasional, ini kalau ada publik yang keracunan, ngadunya ke siapa nih? Nggak ada. Sama sekali nggak ada dalam kacamata Badan Gizi Nasional. Keduanya adalah dalam konteks mekanisme pengadaan barang dan jasa. Di dalam corruption risk assessment yang kami lakukan, kami itu memotret Badan Gizi Nasional di tahun 2025 itu ada sekitar 2.200 sekian, 2.200, 2.100 gitu. Itu rencana umum pengadaan. Kami memotret itu ada 1.100 rencana umum pengadaan. Kalau kita baca dari rencana umum pengadaan di tahun 2025, data itu terbuka di publik. Itu bisa kita akses di data Inaprok yang dikelola oleh LKPP. Itu Badan Gizi Nasional sendiri yang upload. Bukan orang lain yang upload adalah mereka sendiri begitu ya. Dari 1.100 pengadaan, kami melihat ada 57% itu buat persiapan pembentukan dapur. Artinya persiapan pembentukan dapur, belanja ompreng, belanja alat dapur dan seterusnya. Artinya apa kalau kita baca dari temuan itu? Di tahun 2025, Badan Gizi Nasional sedang mempersiapkan programnya. Tapi faktualnya, per 6 Januari 2025, mereka sudah kick-off. Mereka sudah running di sejumlah dapur-dapur SPPG, di sejumlah penerima manfaat, dan seterusnya. Oke. Kedua, pengadaan barang dan jasa mereka itu juga hampir sebagian besar. Mungkin sebagian besar. Bukan tidak hampir. Mungkin sebagian besar itu praktik pengadaan barang dan jasanya itu tidak berkaitan langsung dengan calon penerima manfaat. Contoh, pengadaan motor listrik. Bagaimana kepala SPPG itu bisa ngantar ompreng dengan motor listrik? Apa manfaat? Pengadaan sepatu, pengadaan semir sepatu, pengadaan laptop, dan seterusnya. Pengadaan non esensial ini itu tidak berdampak langsung kepada penerima manfaat. Nah, sementara penerima manfaat hanya mendapatkan paket makan bergizi gratis kurang dari Rp8.000. Padahal alokasi anggarannya Rp15.000. Dari Rp15.000 itu Rp5.000 udah hilang duluan. Untuk apa? Untuk operasional, untuk insentif. Yang rame 6 juta per hari. Begitu ya. Sisanya 10.000. 10.000 untuk apa? Untuk belanja kebutuhan dan seterusnya. Sampai dengan
paket menu makanan. Dalam corruption risk assessment, kami menghitung rata-rata satu menu itu hanya 6.700 rupiah. Bahkan ada yang kurang dari itu. Mas, gimana caramu untuk menghitung? Oh, kami bukan ahli matematika, kami juga bukan ahli gizi. Mudah. Jadi basisnya apa, Mas? Basisnya adalah paket makanan di sejumlah sekolah. Saya minta dibawa pulang. Kemudian saya datang ke sejumlah warung makan di sekitar sekolah. Minimal 5 warung makan. Saya tanya, Mas, Mbak, ini kalau paket begini harganya berapa? Oh, paling 6.000, Mas. Dia memang rata-rata di situ ya. Warung kedua, oh paling 6.200, Mas. Ketiga, dan seterusnya. Kemudian kami coba hitung rata-ratanya. Itu bukan hanya di Jakarta, Mas. Ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Jakarta, ada di Sulawesi Selatan, ada di di Nusa Tenggara Timur. Gitu ya. Jadi nggak cuma di satu titik. Jadi kami memotretnya seperti itu. Nah, artinya apa? Di tahun 2025 itu paling ideal Badan Gizi Nasional itu persiapan programnya. Persiapan untuk apa? 1, bikin regulasinya. Kedua, bikin regulasi pencegahan anti korupsi. Ketiga, kalau terjadi pelanggaran hukum di internal BGN, bagaimana mekanisme pengendaliannya? Bikin regulasi soal keterbukaan informasi. Bikin sistem anti penyuapan dan juga korupsi Badan Gizi Nasional. Dan seterusnya. Tahun 2026 piloting di sejumlah titik gitu ya, menentukan penerima manfaat dan seterusnya. Kalau semua sudah settle 2027 dalilah ada masih. Nah, saya kembali lagi, saya tidak akan pernah mau keluar dari kerangka state capture corruption itu tadi, karena memang program ini sudah gagal sejak dalam perencanaan. Demikian kira-kira. Ya, menarik sekali Mas Agus ya. Jadi kalau saya lihat dari penuturan Mas Agus bahwa program ini seolah-olah dipercepat, dipaksakan untuk segera jalan. Ya. Sementara dari pihak operator dan pihak regulator belum siap dengan pattern untuk melakukan fungsi pengawasan, dalam hal ini legislatif. Nah, tetapi ini dibiarkan terus berjalan, dipaksakan untuk berjalan. Kita sebagai masyarakat yang penuh kepedulian, masyarakat yang itu betul membutuhkan, terutama yang tadi Mas Agus mengatakan, ada masyarakat stunting yang belum tersentuh di luar data Dapodik, dan ada juga mengenai objektivitas aliran dana, objektivitas mengenai pengadaan dan sebagainya. Nah, di sini kalau saya melihat akumulasi ini seolah-olah terjadi pembiaran, regulasi, kita legislatif, pengawasan, dan juga ada pengadaan tanpa terbuka. Seperti kita tahu kan kalau pengadaan kan ada sebelumnya ada LPS ya. Ya, bukan LPS tapi lembaga LPSE, lembaga pengadaan itu terbuka untuk publik. Ya. Tapi ini kan tidak ada. Ya. Bahkan seperti hal yang kita dengar tadi, ada seperti terkesan tebang pilih dan bisa dipatahkan sepihak. Nah, untuk melihat ini pembiaran ini mohon maaf nih, koreksi kalau saya salah. Dari kacamata saya, bukan semata-mata hanya di lembaga BGN-nya aja, tetapi ada payung yang lebih besar, mungkin ya. Koreksi kalau saya salah. Karena ada pembiaran. Pun demikian dengan di pihak pengawasan legislatif. Ya. Bagaimana pandangan Mas Agus? Iya, pesan kuncinya adalah soal normalisasi konflik kepentingan. Bagaimana mungkin seorang regulator, bagaimana mungkin seorang implementer program, bagaimana mungkin seorang lembaga yang seharusnya sebagai pengawas dan juga aparat penegak hukum juga punya dapur, Mas. Oh. Badan Gizi Nasional, orang-orang di Badan Gizi Nasional juga mengelola dapur. Anggota DPR kita itu juga punya dapur. Ada. Gitu. Kemudian HPH kita
itu juga punya dapur. Kita sebut Polri, SPPG-nya ada 1.000 Mas. Meskipun dikendalikan oleh yayasan. Tapi pertanyaan utamanya gimana? Pertanyaan utamanya jadi begini. Bagaimana mungkin seorang aparat penegak hukum yang mengawasi program makan bergizi gratis, kemudian dia juga mengelola dapur? Bahkan tentara pun juga punya dapur. Makanya tadi saya bilang, mereka menormalisasi yang namanya konflik kepentingan. Padahal kita tahu persis, konflik kepentingan adalah pintu masuk terjadinya praktik korupsi. Makanya saya akan callback. State capture corruption memang sudah terjadi di Indonesia begitu. Bahkan partai politik juga punya dapur. Sehingga bisa saya nilai ini para pelaku-pelaku ini merasa, mohon maaf ya, correct me if I'm wrong, merasa ada rasa impunitas. Betul. Dan mereka ini merasa terlindungi seolah-olah, ya mohon maaf. Tetapi kami sebagai masyarakat merasa jangan hanya sebatas di pion-pion ini aja. Pion-pion ini baru garis depan. Tetapi bagaimana yang lainnya di belakangnya? Bagaimana kita menyelesaikan solusi ini? Ada pandangan dari Mas Agus? Iya, sebenarnya salah satu indikator yang dimaksud dengan budaya impunitas itu kan ketika pelaku, aktor atau apa namanya, orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi itu yang ditangkapnya, yang ditetapkan sebagai tersangka itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Tadi kita lihat ya, tadi kita mungkin kita sepakat ya dalam konteks program makan bergizi gratis ini atau proyek makan bergizi gratis ini memang didesain sedemikian rupa untuk rent seeking atau perburuan rente gitu ya. Mari kita lihat bagaimana dengan implementasi programnya. Program ini diimplementasikan dengan Badan Gizi Nasional bermitra dengan sejumlah yayasan-yayasan. Yang satu yayasan ini bisa mengelola 10 dapur. Sementara yayasan-yayasan ini terafiliasi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan apa? Satu, kelompok-kelompok yang selama ini menjadi undergo atau yang punya hubungan atau terafiliasi dengan tim pemenangan Prabowo Gibran. Gitu ya. Terafiliasi dengan partai politik yang juga pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Gitu ya. Dan seterusnya. Maka tadi saya sampaikan, konflik kepentingan ini pada akhirnya dibiarkan. Atau setidaknya ada proses di mana begitu ya, orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini atau terduga ini seolah mendapatkan perlindungan. Indikatornya, Mas. Kok saya nggak percaya berhenti sampai di Dadan ya? Oke. Bahwa kemudian Pak Sony mengajukan diri sebagai justice kolaborator yang kemudian ditolak oleh kejaksaan karena dianggap yang paling tinggi adalah Dadan. Dari 26 nama yang dimunculkan oleh Sony itu kan yang paling tinggi Dadan. Gitu ya. Dalam konteks hari itu ya, dalam konteks ketika dia mengajukan. Okay. Kan sempat viral gitu Mas di media sosial kan nama-nama yang diduga itu ya. Terlibat kan dalam konteks itu dari 26 itu kan yang cukup tinggi kan Dadan katanya. Kok saya nggak yakin. Hanya sebatas Dadan. Hanya berhenti di Dadan Hidayana. Harusnya saya membayangkan begitu ya. Kejaksaan itu jangan hanya berhenti pada 7 orang ini. Tapi mereka kalau punya nyali dan berani begitu, kawal prosesnya itu sampai dengan bagaimana proses aset trackingnya. Follow the money-nya. Ikutin aliran uangnya. Ini nyangkut kemana aja sebetulnya.
Nah, kalau kalau kejaksaan nggak berani melakukan ini, ya sudah pada akhirnya berhenti di 7, 8, 9 orang. Dan tanpa koreksi untuk beberapa alasan yang lainnya. Betul. Dan menarik ya, mungkin saya bisa mention ya, di kawan-kawan Tempo kan sudah mengulas sebetulnya. Oh rupanya bukan hanya kejaksaan kok yang mendalami isu Badan Gizi Nasional, Oke. KPK kan juga mendalami. Ya. Tapi yang dapat approval dalam tanda kutip dari presiden cuma kejaksaan. Ada apa ini Nah, sesungguhnya? itu saya mau tanya. Kita mau baca ini sebagai apa? Iya. Apakah karena presiden sekarang lagi dekat-dekatnya, lagi mesra-mesranya dengan kejaksaan, atau seperti apa? Ya ini who knows. Oke. Dalam kacamata penegakan hukum, harusnya KPK juga ikut ikut melakukan penyelidikan. Jangan karena sudah ditangani oleh kejaksaan, kami mundur deh. Ini nggak bisa kayak gitu harusnya. Nah, ini Mas. Jadi pada akhirnya kami melihat kok setidaknya bacaan kami kayaknya ini cuma berhenti di sini. Bagaimana supaya tidak berhenti? Tentu, Apakah cukup suara publik? iya, selain publik melakukan fungsi kontrol terhadap teman-teman di kejaksaan, itu juga kejaksaan juga harus inisiatif untuk melakukan tracing aset. Ya. Berkolaborasi dengan teman-teman PPATK begitu ya, untuk melihat aliran dananya begitu. Sampai sekarang tuh sampai setidaknya sampai sekarang hari ini ya Mas. Gitu saya masih bertanya-tanya sebetulnya. Kenapa harus bikin pengadaan motor listrik? Gitu ya. Kenapa harus bikin pengadaan sepatu? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada akhirnya saya melihat argumentasi untuk bikin pengadaan yang tidak langsung berkaitan dengan penerima manfaat ini pada akhirnya memang didesain sedemikian rupa untuk sensitif. Didesain sedemikian rupa untuk perburuan rente. Didesain sedemikian rupa agar saya bisa menerima manfaat yang sesungguhnya. Begitu. Kalau kita lihat ya di Juni kemarin, ketika teman-teman koalisi masyarakat sipil yang di MBG Watch itu kan bikin aksi di Badan Gizi Nasional. Mereka bikin, saya juga di dalamnya begitu. Itu segel BGN. Tidak berselang lama ada aksi yang juga masif, nggak hanya di Jakarta, di berbagai macam daerah, gitu ya. Ada aksi mendukung makan bergizi gratis dan menolak SPPG libur, gitu ya. Aksi tandingan. Aksi tandingan, saya nggak mau menyebutkan. Ini sah-sah saja sebetulnya mereka mau aksi. Tapi pertanyaan utamanya jadi begini, apakah aksi ini kemudian organik? Atau aksi yang memang dimobilisasi? Kami memang kemarin memobilisasi teman-teman, kami akui itu. Kami hanya memobilisasi teman-teman yang punya visi yang sama. Yang melihat bahwa program makan bergizi gratis ini punya problem yang harus segera dihentikan. Setidaknya di moratorium sampai dengan tata kelola yang kita harapkan ini terwujud dulu. Bukan berhenti karena ada libur sekolah. Bukan berhenti karena pendirian dapur-dapur baru. Percuma berhenti libur sekolah, berhenti pendirian dapur baru, selagi tata kelolanya itu tidak dibenahi, akan sia-sia, akan sama pada akhirnya. Coynya ya meskipun wakil kepala BGN Pak Ibu Agustina itu sampaikan ke depan nggak boleh lagi ada pegawai BGN yang mengelola dapur gitu ya. Pertanyaannya jadi begini, apakah pengendalian konflik kepentingannya sudah dibuat oleh Badan Gizi Nasional? Sampai dengan kita ambil gambar hari ini. Kalau ada, publikasi dong. Kami mau lihat. Kemarin kan mereka datang ke KPK. Minta dikawal dalam konteks pencegahannya. Ya, kok saya ngebacanya pada akhirnya hanya untuk menenangkan publik ya.
Mereka datang ke KPK minta dikawal. Tapi wujudnya yang ini nggak ada sama sekali per hari ini. Kok kompleks. Jadi kalau mau melihat apa isu makan bergizi gratis sangat kompleks. Nggak bisa kita melihat dari sisi di ujungnya ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini sistem Nggak bisa, karena sistemik tadi saya bilang. Problem korupsi, problem sistemik. dan mereka Di regulasinya, di badannya sendiri, gitu ya, di implementasinya sistemik. Bahkan per hari ini, gitu ya. Saya orang tua murid, gitu ya. Anak saya masih sekolah, meskipun di sekolah anak saya menolak makan bergizi gratis, gitu. Tapi setidaknya di lingkup teman-teman saya itu setidaknya itu nggak pernah tuh dapat informasi. Saya dapat informasi, kemarin gue diundang oleh SPPG ini loh untuk dimintai pendapat soal menu. Nggak pernah ada tuh. Sempat muncul kan di beberapa waktu yang lalu tuh viral di media sosial. Dajjal aja takut masuk ke dapur-dapur MBG. Iya itu. Iya. Itu kira-kira Mas. Jadi saya mau bilang upaya yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional hari ini itu tidak akan mempengaruhi apapun. Satu ya, mari kita lihat yang baru deh, kepala pimpinan BGN yang baru ya, penggantian 3 orang. Bu Arum Sari ini sampai sekarang masih menjadi saya belum melihat, setidaknya saya belum pernah melihat atau membaca di berita pengunduran diri beliau dari wakil kepala BPKP. Masih merangkap jabatan. Udah gitu salah satu komisaris. Di salah satu BUMN. Yes. Nani S. Dayang pun juga demikian. Masih komisaris. Ngelola dapur lagi menurut kajiannya Tempo. Oh, gitu ya. Setidaknya ada beberapa yayasan. Meskipun di akta yayasan berubah-ubah. Kan bisa di-tracing. Nama bisa siapa aja. Bisa di-tracing. Ada dokumen yang namanya apa? Dokumen AHU. Itu bisa kita tracing kok. Kapan terakhir dia berubah dan seterusnya. Iya. Soal di ruang konflik kepentingan ini masih belum diubah, ya pasti akan terjadi ke depannya. Jadi nggak mempengaruhi sedikit pun sebetulnya. Itu kira-kira Mas. Ya, jadi kalau kita lihat secara sistemik, terus ada indikasi menyembunyikan hal-hal yang dugaan markup tadi. Kembali lagi, fungsi pengawasan ini apakah bisa bersikap objektif untuk mendalami dugaan-dugaan yang tadi Mas sampaikan? Disembunyikanlah markup ini. Siapa yang melakukan pengawasan? Pertanyaannya itu. Kalau yang melakukan pengawasan tadi saya regulator, ya gitu ya, yang melakukan pengawasannya adalah APH, yang selama ini juga punya dapur ya akan percuma. Jadi semuanya percuma, baik Ya pada percuma. Legislatif dan regulator. Lalu apa upaya kita? Saya mau mention lebih. Badan Pemeriksa Keuangan itu sudah merilis, kalau tidak salah itu minggu lalu. Ada beberapa lembaga negara yang dianggap sebagai wajar tanpa pengecualian, WTP, artinya baik. Menariknya, salah satunya adalah Badan Gizi Nasional. Kok aneh? 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, tapi laporan keuangannya WTP. Ada apa sesungguhnya? Yang dilihat BPK ini apa? Jangan-jangan yang dilihat, oh ada belanja di sini, oh ada bonnya. Tapi tidak didalami invoice-nya. Apakah invoice yang ini kemudian ini bermanfaat bagi publik atau tidak? Bagaimana mekanisme pengadaannya? Bagaimana mekanisme penunjukannya? Dan seterusnya. Siapa yang menjadi pemenang? Dan seterusnya. Sudah dalam konteks pengadaan barang dan jasa, Mas. Ini saya mau lihat dari kacamata pengadaan barang dan jasa. Kita itu sedikit jauh lebih baik dari aspek data itu. Dalam konteks keterbukaan informasi, dalam konteks pengadaan barang dan jasa.
Tadi tuh Masa sudah mention tuh soal ada yang namanya sistem informasi pengadaan barang dan jasa. Itu dari mulai rencana umumnya, gitu ya, rencana umum pengadaan, sistem informasi rencana umum pengadaan. Kemudian dalam konteks e-katalog itu ada barang-barang yang kemudian tayang di sana. Sistem pembayaran pun katanya juga dibuka secara transparan. Apakah betul? Status pembayaran gitu. Pengadaan belum. Di dalam SPSE, dalam LPSE itu kita bisa melihat siapa yang menjadi pemenang. Bisa kita lihat, gitu ya. Bisa kita lihat. Dalam kacamata e-katalog misalnya, kita bisa melihat juga penyedia ini menyediakan apa saja dan seterusnya. Nah, tapi sayangnya soal kewajaran harga ini banyak pertanyaan publik, termasuk transparansi nasional. Kok bisa harga yang ada di pasaran yang sesungguhnya cuma 5 juta, tapi kemudian di e-katalog itu naik jadi 8 juta? Kok bisa? Ya. Ini perlu kan bisa dilihat dibaca menjadi dua hal ya. Satu, kan nanti ada proses tawar menawar, bos. Gitu ya. Satu. Kemudian keduanya, karena ada ongkir, ada pajak dan seterusnya. Ini kita bisa baca di situ. Tapi di sisi lain meskipun masih banyak kelemahan, tapi informasi ini sedikit jauh lebih terbuka. Saat ini begitu. Dibandingkan proses pendaftaran dan juga pemilihan yayasan Badan Gizi Nasional yang sangat gelap. Saya nggak mau bilang abu-abu. Saat ini masih saat ini. Setidaknya sampai dengan pekan lalu itu gelap. Badan Gizi Nasional tidak punya sistem penilaian. Kenapa yayasan ini lolos, kenapa ini tidak lolos, gitu ya. Tapi dalam LPSE, kalau kita lihat LPSE DKI Jakarta, gitu ya. Ketika DKI Jakarta kemudian membuka pengumuman tender gitu, ada sekian banyak penyedia yang daftar, ada sekian banyak yang kemudian menawar, dan di kolom berikutnya itu kelihatan tuh ada 4-5 yang kemudian dipilih. Kemudian di ujungnya ditetapkan sebagai pemenang dengan alasan A, B, C, dan D begitu ya. Tapi dalam konteks Badan Gizi Nasional khususnya pemilihan mitra itu gelap. Satu itu. Kedua, saya mau melihat begini. Dalam konteks implementasi program atau proyek makan bergizi gratis ini kan modus yang nampak jelas itu kan ketika menggunakan yayasan gitu ya, atau entitas yang kemudian itu terafiliasi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Nah, dengan partai politik, dengan tim pemenangan, dan seterusnya. Nah, maka menjadi penting sebetulnya untuk melihat siapa sesungguhnya penerima manfaat akhir dari program atau proyek makan bergizi gratis. Saya membayangkan yayasan ini sebetulnya ini dikelola oleh siapa? Jangan-jangan ya, yayasan A, yayasan B ini kemudian itu saling terhubung dengan 1 atau 2 nama. Terkoneksi ya. Jangan-jangan terkoneksi. Pertanyaan lanjutannya jadi begini. Jika benar, siapa yang diuntungkan? Ya. Jika benar, siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Penerima manfaat. Terutama bagi saya yang sangat miris ini masyarakat yang tidak tersentuh seperti yang tadi Mas Agus sampaikan, yang stunting dan sebagainya di luar sekolah itu. Persis. Saya membayangkan ya Mas. Kalau memang program ini untuk mengintervensi stunting, harusnya kan di kawasan koreksi datanya ya Mas. Sependek pemahaman saya, sependek ingatan saya, dapur paling banyak itu ada di Jawa Barat. 6.700-an sekian. 6.000-an sekian dapur di Jawa Barat. Tapi jangan lupa, angka stunting di Jawa Barat itu hanya 15%.
Sementara di Indonesia Timur, angka stuntingnya itu 30%. Tapi dapurnya kurang dari 1.000. Bayangkan. Jadi kalau kita melihat itu, paling tidak dari dua data itu, membandingkan dua data itu, kita mau baca ini sebagai apa? Oke. Makanya argumen kami soal praktik rent seeking ini sangat kuat. Mengapa jawabannya? Jangan-jangan gitu ya, suara paling besar ketika pemilu kemarin itu di Jawa Barat. Jangan-jangan kelompok pendukung paling besar itu ada di Jawa Barat. Ya, ini seperti saya katakan tadi, terlalu sensitif ya politik ya. Saya minum, Mas. Saya kan sambil santai, Mas. Tapi sekarang kita lihat bolanya dulu nih ya, sekarang ya. Balik lagi. Sekarang bolanya ada di Kejaksaan Agung ya. Ya. Sampai sejauh mana Kejaksaan Agung mau melakukan tracing lebih mendalam ke dalam pucuk piramida yang tadi Mas sampaikan. Dan bagaimana Kejaksaan Agung bisa membuat suatu keputusan hukum agar bisa menutup pintu para maklar dan tata kelola yang tadi Mas sampaikan, rent seeking atau imbal balik lah. Apakah Kejaksaan Agung sejauh ini menurut pandangan Mas sudah bertugas sesuai dengan koridornya? Iya, kalau sampai dengan hari ini kan statusnya kan memang masih apa namanya? Saya lupa tuh. Saya harus disclaimer dulu. Saya juga kan orang hukum, Bukan, oke, nggak apa-apa. Jadi penyidikan dan juga penyelidikan lah ya. Iya. Lebihnya begitulah ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi belum sampai kepada apa namanya? Pokok masalah Pelimpahan ya, pelimpahan ke apa namanya? Ke pengadilan itu. Artinya kan ini masih dalam proses pendalaman. Saya membayangkan sebetulnya kalau misalnya Kejaksaan Agung selain fokus ke 7 ini pilihan dan juga mencari aktor-aktor lain ya, tapi juga kemudian melakukan aset tracing terhadap 7 dan aktor-aktor lain lagi, bekerja sama dengan PPATK dan seterusnya. Saya membayangkan itu untuk melakukan penelusuran apa namanya uangnya, follow the money, uangnya lari kemana aja sih sebetulnya. Dan seharusnya itu bukan suatu hal yang sulit bagi kejaksaan. Saya punya hak untuk menagih Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung itu juga punya kewajiban untuk mengupdate. Nah, saya membayangkan itu. Nah, di sisi lain jangan lupa bahwa warga atau penerima manfaat yang selama ini menjadi korban keracunan itu bagaimana pemulihannya? Siapa yang bertanggung jawab itu? Badan Gizi Nasional kah? Atau jangan-jangan pemerintah daerah? Karena sependek ingatan saya, sependek bacaan saya tidak mendapatkan informasi yang bersumber dari berita maupun di sosial media yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional kemudian memulihkan korban-korban keracunan. Dengan cara apa? Memberikan kompensasi kah? Memberikan edukasi kah? Memberikan apa namanya trauma healing kah? Dan seterusnya. Yang ada adalah kalau nggak mau nerima ya nggak usah diambil. Itu yang terjadi. Ya nggak bisa begitu. Ada warga korban keracunan yang haknya juga harus dipulihkan. Dan Badan Gizi Nasional punya kewajiban untuk itu. CSR-nya lah. Gitu ya. Social responsibility-nya. Nah, problemnya hari ini ketika terjadi keracunan yang bertanggung jawab siapa? Pemerintah daerah. Oke. Rumah sakit penuh. Yang bayar siapa? Pemerintah daerah. Itu yang terjadi Jawa Barat, DKI Jakarta dan seterusnya. Ya. Padahal kondisi hari ini daerah juga boncos anggarannya.
Kenapa boncos? Karena TKD-nya berkurang, transfer ke daerahnya berkurang. Kenapa transfer ke daerahnya berkurang? Karena untuk program makan bergizi gratis, makanya kompleks. Jadi problem sistemik sebetulnya. Daerah kasihan hari ini. Kemarin ya, kalau nggak salah, di Maluku Utara, ada ASN, teman-teman ASN, dan P3K itu aksi, kan? Karena mereka terancam tidak dibayar, tidak gajian. Karena nggak punya duit. Jadi, penerima manfaat keracunan, penerima manfaat juga terima hanya paket makanan yang tidak lebih dari 6.500 gitu ya. ASN dan juga P3K-nya juga nggak dibayar. Korbannya banyak. Makanya tolonglah kaji ulang program makan bergizi gratis. Proyek makan bergizi gratis kaji ulang. Jika dikaji ulang, maka program ini tertunda. Harus ditunda. Harus ditunda. Loh, ininya belum siap kok, ngapain dijalanin? Regulasinya aja belum ada gitu ya. Partisipasi publiknya juga nggak ada. Warga nggak bisa melakukan pengawasan. Soal keamanan pangannya bagaimana? Apakah kemudian di sekitar dapur-dapur MBG ini warung-warung menerima manfaat atau enggak? Kok saya nggak menemukan itu ya? Yang kami temukan adalah yayasan mengelola dapur, yayasan juga mengelola grosir. Beras diambil dari sini, telur diambil dari sini. Jadi warung-warung kecil di sekitar dapur-dapur MBG nggak menerima manfaat, Mas. Itu setidaknya temuan kami di lapangan. Bohong katanya akan menjadi ini efek domino untuk peningkatan ekonomi warga. Bohong. Kami tidak menemukan. Oke, sekarang Mas Agus, pesan apa dari Mas Agus bagi pengambil kebijakan baru di institusi DGN agar uang pajak rakyat tidak lagi bocor dan bisa menjadi gizi utuh bagi anak-anak Indonesia? Hentikan dulu program. Itu satu kata itu aja ya. Hentikan dulu program. Kami cuma program ini berjalan kalau misalnya tata kelolanya masih sangat lemah gitu ya. Hentikan dulu, lakukan audit secara keseluruhan. Dan ingat, harus terbuka kepada publik. Auditnya harus terbuka kepada publik. Gitu ya. Kedua, publikasi seluruh mitra, vendor dan juga penerima manfaat program. Buka seluruhnya. By name, by address. Mas ingat kan, kalau nggak salah di Cilacap ya, ada PLT bupatinya bilang ada cukup banyak tuh titik-titik dapur fiktif. Apa kok di beritanya? Oh nggak mungkin, itu karena dapurnya itu belum berdiri. Kok bisa di tengah kuburan? Kan itu yang terjadi. Manfaatkan teknologi, pakai geotagging. Basisnya adalah basis GPS gitu ya. Agar ketika kita klik dapur ini benar-benar real ada dapur. Kita klik kemudian ada operasional di dalam, kebaca CCTV-nya. Ada kegiatan dan seterusnya. Dan itu bisa, teknologi satu bisa. Pertanyaannya mau atau enggak? Kok rasanya nggak mau? Kenapa? Karena mereka takut kontrol publik yang semakin besar. Tapi Mas, terlepas itu kami happy banget hari. Happy-nya adalah banyak sekali publik yang sudah mulai aware untuk melakukan pemantauan. Lewat kanalnya masing-masing nih. Lewat kanal TikTok-nya gitu ya. Lewat Instagram, lewat thread, lewat Twitter. Indikatornya apa? Ingat kan ada semangka M tipis ATM? Gitu ya. Ini kan indikator bahwa publik kita itu sudah mulai aware di situ. Kalau publiknya aware, jangan diintervensi dong. Datang Babinsa ke sana,
datang polisi ke sana mengintervensi anak-anak yang kemudian mempublikasi postingan-postingan media sosial begitu. Ada apa sesungguhnya di sini? Ada apa rezim hari ini? Itu yang kedua ya Mas. Kemudian yang ketiganya adalah cek ulang soal dapur-dapur atau pengelola-pengelola makan bergizi gratis ini, jangan sampai ada yang namanya konflik kepentingan dengan kelompok manapun gitu ya. Jadi betul. Jadi bayangan kami adalah ada proses pemeriksaan konflik kepentingan secara berkala terhadap pejabat dan juga mitra-mitra dapur-dapur MBG begitu. Baik pengelola maupun mitra aja ya. Betul. Nah, yang keempat adalah buka dong kontrak pengadaannya. Kami pengen lihat deh. Iya. Seperti halnya LPSE ya. Yang terjadi hari ini justru hanya SK kan. Yayasan saya dapat SK-nya nih. Dapat titiknya nih. Kontrak ya. Saya membayangkan Mas. Kalau saya lolos gitu ya. Saya punya dapur. Saya punya yayasan saya lolos. Tapi uang saya sanggup cuma bikin 4 dapur. Satu yayasan boleh mengelola 10 dapur loh ya. Saya bikin dapur, konstruksi dapur 4. Masih ada 6 kuota. Kalau saya jual ke Masnya, ketahuan nggak? Nggak akan ketahuan Badan Gizi Nasional. Dan itu bisa menjadi dan itu celah transaksional. Itu yang terjadi di Sony kan? Jadi bisa saja sekarang misalnya di atas sudah memberikan kuota kepada yayasan, tetapi yayasan inilah yang berbuat. Dulu ya, tadi saya bilang ini sistem anti penyuapan dan juga korupsi di BKN bagaimana? Pengendalian korupsi itu ketekannya bagaimana? Regulasi pencegahan korupsi gimana? Makanya tadi saya callback di statement yang sebelumnya nih. Iya. Hentikan dulu deh programnya. Siapin nih semuanya. Gitu ya. Mulai dari audit menyeluruh, publikasi seluruh mitra, periksa konflik kepentingannya, buka informasi data pengadaan dan juga kontrak-kontraknya begitu ya. Baru tuh kalau semuanya udah beres jalan. Nah, yang keempat nih Mas, setidaknya usulan kami ya. Penguatan mekanisme pengaduan dan juga perlindungan terhadap pelapor, whistleblowing system. Itu juga penting. Karena sempat viral tuh kalau nggak salah tahun lalu deh. Ada accounting yang ngomong di media sosial. Kami loh pesen 10 karung gitu ya. Yang datang 10. Tapi pihak yayasan minta catat 12 ya. Ada itu, Steve. Di media sosial rame Mas. Enggak, maksudnya bukti fakta tertulis tidak ada. Hanya statement aja ya. Oke. Tulis ya jadi apa kan secara apa faktual kan begini. Dapur. Ada 3 orang, ada kepala SPPG, ada ahli gizi, ada accounting. Accounting kan dibuatin, dapur itu kan dibuatin virtual account. Ya. Accounting nih butuh apa yang belanjakan yayasan. Gitu ya. Dibuatin. Nah, approval 2 nih. 1 kepala SPPG, 1 yayasan. Kalau kepala SPPG dan yayasan main mata. Makanya pencegahannya perlu dibuat begitu ya. Nah, ke-6 gitu ya. Telusuri penerima manfaat sesungguhnya di program ini atau beneficial ownership-nya begitu ya. Supaya dan juga yayasan ataupun perusahaan yang kemudian atau penyedia kemudian terlibat dalam diduga terafiliasi ya. Proyek makan bergizi gratis, jangan-jangan mereka benar terafiliasi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Pantes anggarannya gede. Wong proses pengadaannya mudah. Nggak ada identifikasi kebutuhan. Kami loh Mas, bertahun-tahun itu selalu bersuara, pemerintah, lu kalau mau bikin pengadaan boleh,
tapi identifikasi kebutuhannya. Jangan pengadaan berdasarkan maunya kita. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman Serikat Petani di Indramayu 2023. Di Indramayu itu kondisinya adalah sawah ini di atas, sungai di bawah. Bayang dong kalau dia butuh air, butuhannya apa? Kan kompak. Mas, hari itu butuh kompak. Tapi tahu apa yang datang? Nggak nyambung. Gak nyambung, Mas. Gak nyambung. Dan itu yang terjadi hari ini. Kami ngobrol 50-an petani. Mau itu petani pemilik sawah maupun petani penggarap. Berarti koordinasi antara lokal daerah sampai ke yayasan, apalagi SPPG dan ke pusat, itu tidak terkoordinasi. Ini Mas, bagaimana ruang partisipasi? Dan pengawasan masyarakat loh. Kan kalau kita ngebaca partisipasi itu kan mulai dari tahapan perencanaannya sampai dengan di proses implementasi. Tapi bukankah kalau di website atau di site lembaga-lembaga kan ada kolom saran dan komentar masyarakat di situ? Apakah itu betul-betul ditindaklanjuti atau hanya ya? Pada akhirnya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kalau saya memberikan komentar, kalau saya memberikan saran, apakah saya mendapatkan feedback? Indikatornya sederhana. Dalam konteks Badan Gizi Nasional, 5 surat yang kami ajukan sepanjang 2025. Nggak sepanjang 2025 malah. Dari Februari sampai dengan Juni. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Selama 5 bulan. Kalau kita pukul rata-rata, 1 hari kan 1 surat. 1 bulan 1 surat. Itu aja nggak direspon. Ini fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi pada akhirnya tanpa reformasi yang tanpa perubahan tata kelola yang mendasar gitu ya, Secara fundamental ya. secara fundamental begitu, maka resiko korupsi itu tidak akan hilang. Hanya memindahkan dari aktor A ke aktor B. Oke. Tadi saya bilang, selagi ini semua nggak tersedia, gitu ya, kepala bagian hari ini tetap punya risiko ini. Oke. Kalau sekarang kita uji, ada 2 pilihan. MBG ini tetap berjalan sambil diperbaiki dan proses hukum tetap dilanjutkan secara akuntabel dan objektif, atau MBG ini diberhentikan dulu, fundamentalnya diperbaiki. Karena kedua-duanya ini akan yang dikorbankan adalah masyarakat. Kalau kita hentikan, maka anak-anak, ya kalau saya hanya melihat dari kacamata publik ya, akan kehilangan makan siang gratis dan sebagainya. Tapi kalau dilanjutkan, unsur-unsur kritis yang fundamental, pencegahan korupsi, pengawasan dan sebagainya akan terabaikan. Apakah ini bisa berjalan secara paralel? Pandangan Mas gimana? 2 hal, Mas. Pertama, saya akan masuk ke penerima manfaat. Sesungguhnya siapa penerima manfaat utama dari program atau proyek makan bergizi gratis? Ya tadi sudah sebutkan. Apakah warga, anak-anak itu ada yang protes selama mereka libur dan dapat MBG? Nggak ada tuh. Nggak ada. Artinya apa kalau kita baca itu? Bisa loh berhenti. Kedua, saya menganalogikan makan bergizi gratis ini ibarat kendaraan. Bagaimana mungkin sopirnya sakit-sakitan, mesinnya rusak, kemudian dipaksa jalan? Mesin rusak karena olinya habis, mesin rusak karena bautnya pada longgar, bannya pada benjol,
gitu ya. Ini analoginya ya. Ini sih analogi sederhana aja Iya. sebenarnya. Saya nggak mau pakai analogi yang ribet-ribet gitu ya. Kan kalau mobilnya rusak parah, ditambah sopirnya sakit gitu ya, kan masuk rumah sakit dan masuk bengkel. Benerin dulu mobilnya sampai bener-bener siap, drivernya bener-bener siap juga secara mental, secara fisik. Habis itu dipakai buat touring. Kayak gitu. Saya pakai logika yang sederhana aja, nggak perlu ribet gitu. Nah, problemnya utamanya sekarang begini. Negara melihat ini sebagai negara melihat problem tata kelola di Badan Gizi Nasional itu sebagai apa? Sebagai remahan rengginang, gitu ya? Atau melihat, wah ini ada korupsi sistemik nih. Ya sebenarnya kalau dia mau memperbaiki, ini harus berhentiin dulu deh. Makanya saya challenge Presiden Prabowo, punya nyali nggak berhentiin sementara? Saya yakin kok nggak akan ada warga yang marah-marah. Dan nggak akan lama juga ya untuk perbaikan. Maksud saya begini, saya mau bilang begini Mas, program ini sangat baik kalau dikelola dengan baik. Kalau penerima manfaatnya, ini benar-benar penerima manfaat yang sesungguhnya. Artinya mereka-mereka yang membutuhkan. Cukup menarik sekali itu. Saya lupa angka persisnya berapa. Tapi kalau kita analogikan 268 miliar triliun 268 T. Ini kalau dibagi rata gitu ya ke 18,2 juta orang. Mas, 18,2 juta itu angka dari mana? 18,2 juta kepala keluarga. Ini angka dari mana? Dari data DTSN. Desil 1 sampai dengan desil 5. Ini kan mereka yang punya kerentanan rentan miskin gitu ya. Miskin dan juga rentan miskin. Kelompok miskin begitu ya. Itu kan koreksi kalau saya salah. Kalau tidak salah 18,2 juta kepala keluarga. Bagi aja. Kita bagi gitu ya berapa angkanya, kemudian kita bagi 268 triliun dibagi 18,2 juta kepala keluarga, itu hasilnya berapa, kemudian kita konversi menjadi dibagi 12 dalam setahun. Hitungan kami kalau tidak salah itu 300.000 per kakak per bulan. Kalau ini mau dibagi dengan asumsi nggak ada tuh Badan Gizi Nasional, nggak ada tuh pengadaan dapur, nggak ada tuh pengadaan motor listrik dan seterusnya. Bos, terus siapa yang ngelola? Karena kita punya Kemensos, kita punya Kemenkes. Kenapa nggak diintegrasikan aja sih programnya? Ketimbang membuat lembaga baru. Make sense. Dan lebih simpel. Tentunya perlu dikaji ya. Lebih simpel ya, baru rumit ya. Ini setidaknya baru apa namanya? Baru hanya sekedar opini ya. Iya, gagasan sederhana ya sebetulnya. Kan lebih simpel daripada bikin lembaga, daripada menghidupkan lembaga baru dan ya Tuhan, Pak. Ditambah lagi kabinet kita kan gembok. Wow. Oke, Mas Agus. Terima kasih insight-nya. Sangat menarik, sangat bermanfaat bagi publik. Pemirsa, korupsi terhadap piring makan anak-anak, hal itu merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Namun di balik itu, tata kelola terhadap makan bergizi gratis anak-anak harus diperbaiki secara mutlak. Karena masih banyak kerentanan-kerentanan yang masih di luar dari cita-cita utama negara. Oleh sebab itu, jangan sampai program ini mencederai rasa kemanusiaan masyarakat. Kita dukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya secara objektif dan transparan. Sampai di situ kasus. Sampai jumpa. Siap. Thank you, Mas.